Tapi sebentar di beberapa menit ini teman-teman kita akan ngomongin sesuatu yang sama pentingnya dengan apa yang kita akan lakukan nanti di luar. Ini penting banget soalnya ini apa yang kita lakukan di dalam. Gimana tuh Pak? Apa yang lagi mau bagiin kok di ini? Jadi sebenarnya gue kayak ngomong pakai gua aja kali nggak gue. Talk show nggak apa-apa, talk show kayak lebih enak juga. talk show nggak apa-apa. Iya. Emang gue berpikir kalau khotbah satu arah itu kurang. Karena metode orang Yahudi ngajar itu nggak kayak satu arah, cuma satu orang yang ngomong dan semua dengar. Tapi metode orang Yahudi ngajar adalah interaksi. Makanya di 2024 gue pikir gue mau ngajar dengan cara yang berbeda, lebih ke diskusi. Gue mau bukan Jojo aja terlibat dan gue, tapi kalian semua terlibat. Kalau kalian tiba-tiba in the middle conversation, tiba-tiba mau tanya something, angkat tangan aja, langsung dikasih mic. Jadi santai aja. Karena gue percaya itu bagaimana cara orang Yahudi, Yesus dan murid-muridnya belajar. Oke, hari ini gue mau bahas tentang, bisa dibantu tampilin ya, biar anak-anak bisa lebih. Hari ini gue mau ngomong tentang tempat peristirahatan. Resting place judulnya, tempat peristirahatan. Nah kan benar kan, kalau gue juga baru tahu nih, kalau ternyata tempat istirahat itu adalah hadirat Allah. Sorry. Sama kayak saya kalau lagi capek ya di hadirat istri saya. Ya cuman ya itu hal yang berbeda ya. Nah, kenapa harus hadirat Allah toh? Kenapa kita itu harus ya kayak tadi kayak lu bilang kan kayak healing ya, it's a good idea, tapi itu enggak menjawab ya. Dan lu bilang yang menjawab itu hadirat Allah, tapi why? Kenapa harus kita sebagai orang Kristen itu beristirahat dalam hadirat Allah? Oke. Pertama saya bakal coba bahas nih. Kamu tanpa sadar sekarang ini, lagi kamu ada di sini, kamu sedang ada di dalam hadirat Allah. Kamu sedang ada dalam di mana Allah ada di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan banyak kali lagi orang masuk ke hadirat Allah, ke gereja seperti ini, penyembahan dan hadirat Allah turun. Mereka nggak sadar something is happening di dalam hati mereka. Ya, kamu nyanyi, kamu apa, tapi ada something yang berbeda di dalam hati kamu yang kamu alami. Dan alasan utama adalah that we are presence people. Kita adalah orang-orang yang memang pertama diciptakan di hadirat Allah. Yang kedua, manusia itu pertama diciptakan di hadirat Allah. Bukan? Manusia pertama diciptakan di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu hadirat Allah, di mana Allah hadir di sana. So kamu diciptakan di situ. Semua manusia diciptakan di hadirat Allah. Terus manusia yang pertama bernafas di mana? Di mana manusia bernafas? Di mana? Hadirat Allah. Tuhan memberi nafas hidup sehingga manusia yang tadinya debu, tanah dan debu jadi hidup. Oke. Terus manusia juga menemukan tujuan hidupnya di mana? Di hadirat Allah. Beranak cuculah dan penuhi bumi dan taklukkan itu. Tuhan kasih purpose kepada manusia di hadirat Allah. Alasan kenapa kalau kamu harus masuk dalam hadirat Allah sebagai orang Kristen? Yang pertama, kalau kamu nggak masuk hadirat Allah, kamu nggak akan bisa bernafas. Your spiritual being, manusia roh kamu nggak akan bisa bernafas, nggak akan bisa hidup, karena kamu diciptakan di situ. Kamu bernafas di situ. Jadi kita bernafas di hadirat Allah. Dan kamu hanya menemukan tujuan hidup kamu seperti manusia pertama diciptakan, menemukan tujuan hidupnya di hadirat Allah. Banyak orang Kristen nggak tahu tujuan hidupnya, bukan karena Tuhan nggak kasih tahu dia, tapi karena mereka nggak masuk ke hadirat Allah. God's people are this time
to live in the presence of Almighty God. Kita semua memang didesain untuk hidup dalam hadirat Allah. Sejauh ini kalau kamu mau tanya in the middle of conversation, tanya aja santai. Yuk. Oke. Sampai di tahap ini ada pertanyaan nggak tentang hadirat Allah? Kenapa? Why you must go in the presence of the Lord? Ada pertanyaan? Ya? Oh, ternyata kesisip. Sorry. Ya, tadi udah dijawab ya. Kenapa kita harus masuk? Saya ulang. Yang pertama karena ya kita diciptakan di situ. Dan yang kedua, kalau kita nggak masuk situ, ya kita nggak bernapas. Ya benar banget ya. Ya kayak ikan keluar dari air, teman-teman. Kecuali buaya ya, biok ya, buaya. Oke, dan oke, bisa. Sekarang itu di dalam gitu. Misalkan oke lah, gue coba untuk masuk di dalam hadirat Tuhan gitu. Apakah gue harus ngumpul bareng-bareng? Soal kadang-kadang gitu, orang-orang Kristen ya kalau ngumpul mau nanya ayat, ini gue mewakilkan semuanya. Gak enak. Pernah nggak kalian dapat ayat terus kalian, waduh, kalau gue tanya sesuatu rohani gitu. Gimana caranya masuk hadirat Allah yang kalau lalu kan di sini pun hadirat Allah gitu. Berarti di tempat kerja juga ada hadirat Allah, di rumah juga ada hadirat Allah. Itu gimana caranya kita untuk masuk? Soalnya bagi gue kadang-kadang susah ya. Apalagi kalau misalkan lagi kerja lah, apalagi nggak punya kerjaan, itu susah banget masuk hadiratan. Masa ada telepon dikit, ada apa dikit, itu sebenarnya ngeganggu nggak sih? Kalau misalnya gue lagi doa, tiba-tiba gue dapet ini, gimana dengan distraksi itu? Kenapa susah? Nah itu dulu. Kenapa sih susah masuk hadirat Allah? Iya. Sebelum gue jawab itu, ada yang mau gue jelasin juga satu hal yang kelupaan gue rasa dalam hadirat Allah. Kalau kita baca Alkitab, di Taman Eden, di hadirat Allah, semua kebutuhan manusia disediakan. Benar kan? Bahkan kalau kamu baca Alkitab baik-baik, sebelum manusia dibuat, Tuhan sudah buat environment di mana mereka harus tinggal. Artinya Tuhan sudah siapkan semua kebutuhan sebelum Tuhan taruh manusia di situ. Artinya gini, semua kebutuhan kamu hanya kamu bisa temukan di hadirat Allah. Seriously, semua yang kamu butuhkan untuk hidup, semua ada di hadirat Allah. Dan saya mau bilang gini sama kamu, kamu hanya bisa fruitful dan increase itu hanya di hadirat Allah. Kamu hanya bisa berbuah dan berkembang hanya di hadirat Allah. Karena Alkitab tulis gini kepada manusia. Di Taman Eden dia bilang beranak cuculah. Dalam bahasa Inggris nggak dibilang beranak cucu sebenarnya. Dibilang ini, be fruitful and be increase. Berbuahlah kamu dan berkembanglah kamu begitu besar. Penuhi bumi dan taklukkan itu. Ini bicara tentang authority. Nggak ada hubungannya ke beranak. Ini tentang be fruitful, berbuah. Hidup kamu menghasilkan buah dan hidup kamu menghasilkan impact atau pengaruh. Dan kamu nggak akan pernah bisa berbuah, kita semua nggak akan bisa be fruitful and be increase. Kalau kamu punya usaha kamu harus increase. Without the presence of God, tanpa hadirat Allah, kamu akan seperti dunia. Mencoba mengembangkan dengan kekuatan kamu. Tapi saat kamu masuk hadirat Allah, everything that you do will be increased. Ada amin? Amin. And will be fruitful. Bagaimana kita bisa hidup tanpa hadirat Allah? Kita mesti tanya diri kita. Banyak orang nggak mau berdoa, nggak mau masuk ke hadirat Allah, karena mereka nggak ngerti ini. Mereka nggak ngerti, orang-orang nggak ngerti apa yang hadirat Allah bisa kerjakan dalam hidup mereka. Dan pertanyaan jujur, saya bakal jawab. Apa yang buat orang masuk hadirat Allah?
Bagaimana prakteknya? Kalau saya tulis di sini catatan saya, what makes people do not want to enter the presence of God? Apa yang buat orang-orang nggak mau masuk ke hadirat Allah? Yang pertama, mereka nggak tahu caranya. Nah, itu yang Jojo tanya kan? Jojo tanya gimana caranya masuk hadirat Allah. Apa sih hadirat Allah? Apa hadirat Allah di pekerjaan? Dan semua itu. Kita baru bahas ini. Hadirat Allah, the presence of God. Hadirat Allah sebenarnya itu bukan apa ya? Bukan suasana. Oke. Hadirat Allah itu bukan merasa-rasa sedih, ya kadang-kadang hadirat Allah saat sentuh kamu menangis. Tapi hadirat Allah bukan sensasi. Hadirat Allah adalah pribadi. Sesemudah itu. Bagaimana kamu bisa bersentuhan dengan hadirat Allah? Simple. Kamu hanya berjumpa dengan seorang pribadi yang namanya Roh Kudus. Dan banyak orang nggak ngerti ini, Jo. Hey, saya mau bilang gini. Ini kamu nggak pernah dengar ini atau pernah dengar ini, saya nggak tahu. Tapi saya mau ngomong gini. Ini agak ekstrim yang saya mau bilang ke kamu. Bapa dan Yesus sekarang ada di mana? Di mana? Bapa duduk di tahta dan Yesus duduk di sebelah tahta Allah. Pertanyaannya, ada satu tahta yang kosong. Bapa, Putra, dan tahta, ada satu tahta yang kosong. Karena kenapa? Roh Kudusnya sekarang di sini. Tapi dia juga di sana. Tapi kita nggak ngomongin itu. Roh Kudus di sini. Karena Yesus bilang, bagi aku naik, Roh Kudus tuh turun. Dan orang Kristen, kita semua harus belajar berinteraksi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan sensasi, bukan suasana, dia adalah pribadi. Dan dia menyertai kamu, Alkitab tulis, sampai kepada akhir zaman. Kamu sadar nggak sadar? Kalau kamu sudah kenal Yesus, Roh Kudus bersama kamu every single time. Bahkan even when you are sinning, even when we are sinning, He is there. He never leaves us. Amin. Dan yang menyedihkan adalah saat kita berdosa, Dia sedang bersama-sama kita di tengah dosa yang kita lakukan. Itu yang sebenarnya sungguh dibilang ini, jangan lupakan Roh Kudus. Itu yang sebenarnya mendukakan Roh Kudus begitu rupa. Karena kenapa? Saat kita sedang berdosa, Dia sedang bersama kita. Itu yang mendukakan. So kalau ngomongin hadirat Allah, bagaimana how to enter the presence? Bagaimana bisa masuk ke hadirat Allah? Bagaimana bisa connect dengan hadirat Allah? Jangan fokus ke suasana, jangan fokus kepada apa ya, feeling or anything. Fokus kepada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. And He is with you every time. All you need to do is call Him, panggil aja Holy Spirit. Dan banyak kita nggak pernah ngobrol dengan Roh Kudus. Kita nggak pernah interaksi dengan Roh Kudus. We pray to the Father and the Son. Tapi pernah nggak kita ngomong kepada Roh Kudus? Tanya dirimu sendiri. Ask yourself. Pernah nggak kamu bilang ini, Holy Spirit? Kalau Francis Chan pernah bilang, Roh Kudus adalah the forgotten God, Allah yang dilupakan. Bagi kamu interact dengan Holy Spirit, kamu sedang masuk dalam hadirat Allah. Sesederhana itu. Jadi, di mana di kantor, Roh Kudus ada bersama kamu, tinggal interaksi aja. Dimanapun. Jadi kalau goalnya ini berarti tentang hadirat Allah ini bukan how we treat di atmosfer atau keadaan, tapi how we treat the person. Yes. To be with us gitu ya. Yes. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya jujur gue juga selama ini juga kayak masuk hadirat Allah itu gue mesti nyeting semuanya
sesuai kan. Maksudnya kalau lagi di kantor lagi nggak ada siapa-siapa gitu, tenang apa. Tapi dia coba dari penjelasan bersama itu tangkap itu kayak kita itu bagaimana cara kita untuk men-treat Roh Kudus yang ada bersama dengan kita gitu. Makanya ya gue juga masih agak jarang juga sih ngomong Roh Kudus. Biasanya Yesus ya, Bapa Yesus tuh biasanya. Kalau Roh Kudus masih memang agak kurang juga. Thank you ya bro udah ngingetin. Yes. Dan kalau yang ngerasa susah gitu bro, yang ngerasa susah itu berarti terkendala karena mereka tidak mau ngobrol sama pribadi itu sendiri ya sebenarnya, bukan soal lingkungan berarti ya, titik beratnya ya. Yes. Dan banyak orang nggak bisa merasakan kehadiran Roh Kudus karena mereka terlalu beragama. Banyak orang pikir Roh Kudus hadir kalau kamu nyanyi 12 lagu dalam pujian penyembahan. Banyak orang pikir Roh Kudus akan hadir menjamah kamu kalau kamu basal 30 menit. Saya pernah basal sampai doa 1,5 jam, Roh Kudus nggak muncul-muncul. Rasanya nggak muncul-muncul, padahal dia di sini. Karena hadirat Allah nggak ditentukan dengan apa yang kamu lakukan. Roh Kudus hadir hanya ditentukan oleh satu hal, yaitu apa? Blood of Jesus. Roh Kudus turun ke atas kamu bukan karena 12 lagu yang kamu nyanyikan, tapi karena darah Kristus yang menebus kamu. So, kalau kamu mau connect with the presence of God easily, kalau kamu mau begitu mudah merasakan hadirat Allah, saya mau bilang gini, look to the cross. Arahkan pandangan kamu kepada salib Kristus yang menebus kamu, kepada darah yang membasuh kamu. Bukan fokus kepada lakukan ini dan lakukan itu. Seriously, yes kita mesti nyanyi juga, tapi lagu kamu nggak menentukan kehadirannya. Karena kita terlalu beragama. Aduh, ada orang yang rasa kalau saya nggak doa 1 jam, saya rasa saya belum ketemu hadirat Allah. So, itu bagus banget kalau kamu berdoa. Tapi kalau kamu berdoa 1 jam untuk ketemu hadirat Allah, kamu nggak akan menikmati Tuhan. Ini percakapan yang sangat luas. Banyak pertanyaan di kamu saat kita bahas ini, dan saya ingin kamu terlibat dalam semua ini. Karena ini so kompleks ya. Kelihatannya easy tapi nggak easy juga. Banyak hal yang kamu kelihatannya nggak ngerti juga di sini. Dan kamu bisa ngobrol di sini. Oke teman-teman, gue buka ruang untuk pertanyaan. Ada pertanyaan nggak teman-teman sepanjang ini? Tanya aja, dapat ayat kayak apa? Kok kenapa penjelasannya kok beda ya dengan ayat ini? Teman-teman, ada yang mau nanya? Nah ini, nggak apa-apa. Bang Bio, ayo Bio, mau nanya apa Bio? Oh iya, sorry. Masih mic dong. Iya udah tanyain. Shalom. Paslon 02. Good morning. Ya, Saya mau nanya. Jadi ya saya juga udah belajar sih untuk setiap doa tuh panggil ketiganya, sebut Bapa, sebut Yesus, sebut Roh Kudus juga. Tapi secara aktual tuh aku masih seringkali ini kenapa ya? Kok ada hari di mana Roh Kudus tuh bicara banyak banget, dapat ayat, doain orang gitu. Tapi ada kalanya dia seperti diam. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada waktunya dia tidak sedang bicara sama kita dari normal, atau kitanya mungkin saat datang ke dia dengan Tuhan, dengan Kudus atau gimana? Jadi kenapa frekuensi dia bicara tidak apa kayak misalnya nggak stabil gitu, nggak tiap kali dia ngomong banyak. Gitu. Karena kita pingin tiap hari ditutup sama Kudus tuh pengen banget gitu. Tapi ada kalanya kita jarang sama dia kayak deket banget, kayak terus 2-3 hari kemudian karena kita udah ngerti dia ngomong apa kemarin,
kita pakai arahan dia kemarin buat hari ini gitu. Jadi kayak agak ngejauh lah gitu. Itu kenapa ya bisa gitu? Oke. Thank you. Satu yang saya mau ingatin kamu, kalau Tuhan, the God is not human being. Dia bukan manusia. So jangan samakan interaksi kamu dengan Tuhan seperti kamu berinteraksi dengan manusia. Because it is different. Karena dia bilang Allah adalah roh. Amin. Amin. Dia adalah roh. Kalau kamu tanya sama saya, kadang dia ngomong, kadang dia enggak, I cannot explain. Saya nggak bisa jelasin, karena pertama saya bukan Tuhan. Saya nggak ada di frekuensi yang sama dengan dia. Kalau kamu tanya saya tentang Jeko, kalau pas Anto ngomong sama Jeko selalu jawab nggak pasti. Because we are human. Tapi Tuhan is not human. Tapi sejauh saya pelajari, kamu tahu Nabi Nuh? Kalau kamu pelajari Alkitab, ada momen di mana Tuhan suruh buat kapal buat Nuh. Tahu itu? Apa kapal? Begitu detail, semua ukuran begitu detail. Dan kamu tahu, setelah dia ngomong sama Nuh di poin itu, Alkitab nggak catat Tuhan ngomong lagi sampai air bah turun. Setelah dia ngomong begitu banyak sama Nuh, nggak tercatat lagi Tuhan bicara lagi ke Nuh sampai air bah turun. Tuhan diam cukup lama. That's why saya bilang saya nggak mengerti. Because he is God, not human. Saya nggak ngerti ritmenya dia bicara, tapi yang kita bisa pastikan adalah Tuhan, aku siap mendengar. Inilah hambamu, aku siap mendengar semua yang ingin kau katakan. Kalau dia nggak ngomong, that's fine. He is God, serah dia Tuhan. Amin. Fokus kepada diri kita, berinteraksi dengan Tuhan, bertanya ke Tuhan apapun. Tapi kita nggak bisa pastikan dia selalu jawab semua pertanyaan kita. Karena saya bingung kalau Nuh tiba-tiba di tengah jalan lupa ya. Aduh, kemarin itu ngomong apa ya Tuhan? Ukurannya berapa ini ya? Mau nanya lagi Tuhan dia nggak ngomong-ngomong. Bocor banget, ada tenggelam semua. Ada apa ya? Oke, jangan lanjut. Oke. Ya itu, ini bahkan ada beberapa poin itu, yang 4 poin ya? 3 poin. 3 poin ya, 1 poin. Oke. Apa jawabnya? Gua mau nanya siapa? Gua mau nanya gimana? Misalkan gua mencoba untuk mendengar suara Tuhan, bro. Pas gua udah dengar, gua udah lakuin gini, salah gitu. Nah, dan hal ya misalkan udah salah kayak gitu, udah salah ada apa. Kadang-kadang gua kalau udah salah kayak gitu, sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin itu apa gitu? Kalau misalkan salah gitu, misalkan dengar salah gitu, terus gimana? Gitu. Kalau dengar benar mah enak gitu, Saya percaya pertumbuhan rohani itu proses. Ya, kalau baca di saya dia bilang dia melatih telingamu untuk mendengar setiap pagi, dia melatih pendengaranmu seperti telinga seorang murid. Jadi ada proses untuk semakin tajam dalam mendengar suara Tuhan. Dan itu butuh waktu. Dalam proses perjalanan saya dengan Tuhan, mencoba mendengar Tuhan, saya berkali-kali salah. Tapi makin saya bertumbuh dewasa, saya makin tajam dengar suaranya. Saya makin kenal suaranya. Saya makin tahu, oh ini dia ngomong. Oh ini hanya pikiran saya. Oh ini dia ngomong. Oh ini hanya pikiran saya. Atau saya bisa mengerti ini dari musuh. Itu
journey spiritual growth. Tapi lagi kamu, tapi nggak, selagi kamu baby rohani bukan berarti kamu nggak harus dengar suara Tuhan. Belajar, bicara sama Roh Kudus, speak to me Holy Spirit. Sebenarnya simpelnya kalau masih baby rohani atau dalam proses yang kamu merasa kamu nggak tajam-tajam banget dengar suara Tuhan, sebenarnya kamu bisa libatin orang-orang di sekeliling kamu. Jadi nggak buru-buru ambil kesimpulan kalau ini suara Tuhan, kecuali kamu udah tajam ya. Kalau kamu udah tajam dan sangat akurat, sangat tepat dan semua, ya udah grow aja sendiri. Tapi lagi kamu dalam proses belum tajam, libatkan kayak saudara-saudari kamu dalam Tuhan. Gue ngerasa Tuhan ngomong sama gue tanya Tuhan gue mesti kerja atau apa, dan tiba-tiba Tuhan kayak kasih direction ini yang harus gue lakuin. Lu bisa bantu gue doa gak sih? Kira-kira apa yang gue dapat ini dari Tuhan atau bukan? Atau kalian bisa libatin spiritual leader, ketua komsel, atau siapapun pembimbing rohani kalian untuk terlibat dalam proses ini juga, gitu ya. Jadi itu pentingnya kenapa butuh dibapai secara rohani, gitu. Kenapa baby rohani sangat penting banget untuk punya mentor, karena ini the process ya. Proses pertumbuhan ini butuh ada guidance juga yang jagain. Nah, gitu. Tapi ya sebenarnya kalau salah juga, ya udah belajar, gitu. Belajar, aduh Tuhan, kayak Tuhan suruh pas lagi jalanin kok ngene kan. Belajar juga ya, itu manusia lah. Yes. Bahkan sampai hari ini saya juga bisa salah juga dengan suara Tuhan. Santai aja ya. Biar ini proses dengan dia perfect. Ya jadi kalau misalkan pernah dengar suara Tuhan terus salah, jangan berkecil hati ya. Tahun kemarin aja saya 2 kali salah. Kalimantan dan Palembang. Makasih Pak. Ya tapi ya sama-sama bertumbuh. Dan ya itu teman-teman tadi good point dari Mas Anto yang gue demen juga. Kalau misalkan kalian dapat ayat atau dengar suara Tuhan atau apa, cara ngelatihnya salah satunya adalah misalkan dapat ayat, kita bahas sama teman, sama leader, sama orang-orang yang menurut kalian itu, oh ini peduli sama gua, ini gini-gini, yang enak untuk diajak ngobrol gitu. Soalnya jarang banget nih Ditor bahas-bahas ayat ya, kecuali Ishak ya, mana Ishak? Ishak tuh. Kalau Erik sama saya sering bahas yang lain ya, Erik kan. Oke. Oke teman-teman, jadi gitu ya. Jangan takut kalau misalkan dengar suara Allah, tanya sama ketua babel kalian kalau kalian nggak punya bapak rohani. Kalau kalian nggak punya bapak rohani ya cari teman-teman. Ikut pemuritan, banyak bapak-bapak rohani, ada Korudi, Santo, dia lagi. Oke, ini saya lihat di bahkan nih ada tiga poin ya yang akan Coach Santo bagi ini poin-poin besar dan ini penting nih. Ada 3 poin, bisa langsung Bapak jelasin aja kan? Oke, 3 poin. Pertama di next slide, bisa? Oke. Nah ini yang saya bilang, banyak orang mikir susah untuk masuk hadirat Tuhan, karena banyak orang mikir ini yang saya mau bahas. Kita masuk ke hadirat Allah bukan buat bergumul, tapi untuk beristirahat. Makanya saya bilang hadirat Allah adalah tempat beristirahat. Ayatnya itu dibilang di Matius 11 ayat 28 di NIV. Dibilang dalam bahasa Indonesia itu, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggris dibilang I will give you rest. Bahkan di dalam Message Bible dibilang I will give you the true, the real rest. Tempat yang benar-benar di mana kamu benar-benar istirahat. Makanya hadirat Allah. Nah, mindset kita, berapa orang lama yang jadi orang Kristen cukup lama ya. Kalau masuk hadirat Tuhan itu mesti nyanyi, mesti bahasa roh, mesti ini mulu. Hadirat Allah santai. Kamu datang dengan sikap hati yang beristirahat, rest. Bagi cara pandang kamu berubah tentang hadirat Allah, kamu akan suka masuk hadirat Allah. Tapi kalau kamu punya cara pandang yang salah tentang hadirat Allah, kalau kamu pikir hadirat Allah itu repot, kayaknya masuk itu mesti ngene ngono. Aduh,
udah capek kerja nih, ya. Pengen sih doa, tapi di otak kamu, ini udah jam 10:30 malam, gue udah capek kerja, mau doa lagi, nyanyi lagi pakai gitar. Aduh capek bener. Bahasa lo lagi laba-laba Sunday, tembak dot gitu ya. The way you see your prayer life is wrong. That's why you never pray. Wow. Cara pandang kamu lihat kehidupan doa kamu salah. Tapi lagi kamu lihat hadirat Allah sebagai tempat di mana kamu beristirahat. Kamu akan suka masuk ke sana. Karena saat kamu masuk ke sana, kamu rest and restore. Semua orang yang beristirahat dipulihkan, benar. Gak ada orang yang tidur bangun pagi nambah capek, gak ada. Orang tidur bangun pagi segar karena restore, dipulihkan. Itu yang harusnya cara pandang yang benar tentang hadirat Allah. Karena Tuhan bilang gini, come to me, who are weary and burdened, I will give you rest. Aku akan memberikan kamu peristirahatan. Hadirat Allah bukan tempat kamu bergumul, but rest. Datang, rest aja. Thank you Jesus for today. Santai aja. Jangan buru-buru, nyanyi lagu apa ya? Santai. Kamu agamawi banget. Saya akan capek kalau hidup sama Yawan. Setiap saya datang ke Yawan, saya mesti nyanyi. Saya bukan orang perindapan. Itu akur. Kalau saya setiap datang mau ngobrol sama Yawan, saya mesti nari-nari dulu di tiang. Capek hidup saya. Oh, saya kalau mau ketemu Yawan, mesti nyanyi-nyanyi dulu. 5 lagu lah. Kalau Yawan seneng, baru dia mau ngomong sama saya. Wow. Itu agama yang kamu percaya. Kamu akan capek hidup kayak gitu. Tapi kamu datang, hari ini cukup melelahkan. I want to rest in presence. Aku ingin bersandar di pelukanmu Tuhan. Kamu Yohanes, dia nyender di bahu Yesus. Alkitab tulis, dia resting in the presence of God. Kamu harus tiru dia. Banyak kamu enggak kan? Kayak Petrus. Santai. Murid yang dikasihnya bukan Petrus, tapi Yohanes. Karena Yohanes berani resting. Katakan sama-sama berani resting. Berani resting. And God calls you to rest in the presence. Dan kalau saya lagi resting in the presence, gampang banget, taruh aja shocking musik. Kamu bisa temukan di YouTube. Ada instrumen, Jesus. Yang kedua, entering presence to receive. Berapa banyak kamu yang berpikir kalau kamu masuk ke hadirat Allah, kamu mesti, ayo beri pujian, naikkan suara, beri terus. Hei, saya nggak bilang menaikkan pujian wrong. Tapi berhubungan dengan Tuhan seperti mata koin, bukan hanya give, but just give, but also receive. Seringkali banyak kita diterima pengajaran, kalau masuk ke dalam musik nyanyi, beri pujian, naikkan suara, wow. Hei, kamu diajarin give terus, but nobody tells you to receive. Saya datang di hadirat Allah untuk menerima, bukan hanya nyanyi-nyanyi memberi pujian. Ayo, bakar kolor pujian. Wow, yes, that's so good. Tapi juga jangan lupa dalam hadirat Allah kita menerima. Ada ayatnya Kosanto. Yohanes 7 ayat 37 dibilang, pada hari perayaan itu Yesus berseru. Kalau Yesus berseru, ini adalah hal yang penting apa enggak? Yohanes 7:37 bukan yang mengaku. Yesus berseru. Dibilang apa yang dia serukan? Barang siapa haus, marilah datang kepadaku. Come to me. Datang kepadaku dan minum. Minum itu menerima kan? Bagian kamu cuma datang dan apa? Minum. Apa yang
Diminum, ayat 38 dibilang, aliran-aliran air hidup akan mengalir keluar dari dalam kamu. Saat kamu minum, kamu mengeluh, kamu hanya bisa memberi apa yang kamu terima. Bill Johnson bilang gini, yang menarik dari kerajaan sorga, kamu minum segelas air dari hadirat Allah, tapi kamu mengalirkan sungai dari hidup kamu. Minum segelas air, ngalirin sungai. Dan kamu harus datang dan minum dari hadirat Allah. Nyanyi-nyanyi apa bagus, that's good. Tapi jangan lupa to receive. Tuhan, let me drink your presence. Biar aku minum dari hadirat-Mu. Puaskan dahaga jiwaku. Basahi aku. Dan terakhir, entering presence to Him. Karena banyak orang entering presence of God to speak. You talking too much, so you didn't hear. Kamu terlalu banyak ngomong, sampai kamu lupa mendengar. Alkitab tulis, di Alkitab Wahyu 3 dibilang, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Belajar untuk mendengar. Yes, ngomong ke Tuhan bagus, tapi belajar juga untuk mendengar. Kalau pola pandang kamu ini berubah tentang hadirat Allah, tentang kehidupan doa kamu, hey, saya datang untuk beristirahat, saya datang untuk menerima, dan saya datang untuk mendengar, saya yakin kamu excited. Karena kamu bilang, kamu akan berpikir gini, kalau saya masuk ke sana, I will get something. Aku akan dapatkan sesuatu kalau aku masuk dalam hadirat Allah. Cara pandangnya berubah. Enter the presence to receive, to rest, to heal. Sangat powerful dan relax ya teman-teman. Dan oh ya, kita juga di Tor sekarang kita juga ada wadahnya teman-teman buat kalian untuk belajar ini entering the presence. Kita Tor itu jam 4:30, kurang lebih jam 4:30 kita akan buka namanya soaking session. 4:15 kita akan buka soaking session. Nah, di situ kan kita udah dapat nih dari Kosanto kan bahwa kita datang untuk istirahat, kita datang untuk menerima, kita datang untuk mendengar kan. Karena mungkin pas lagi ibadah kita nyanyi kan, celebrate something kan. Kalau pas lagi ibadah itu kita celebrate something, jadi kita kayak kesannya itu kayak pas lagi ibadah kita memberi kan. Tapi bagi kalian yang memang pengen istirahat di rumah, nggak bisa penuh tekanan, penuh apa, itu di Tor kita ada soaking session jam 4:15, itu kita akan udah buka pintu, kalian bisa masuk, kita sama-sama soaking bareng. Kita akan belajar sama-sama mendengar, kita belajar sama-sama beristirahat, kita juga belajar sama-sama menerima. Dan itu saya juga baru dapat sih bahwa ya juga ya, kita kan datang disuruh minum ya. Tapi seolah-olah kita selama ini kalau lagi ibadah, kalau lagi konteksnya ibadah itu kayak kita tuh datang nabur terus gitu kan, ngerasa kayak gitu kan. Makanya bagi kalian yang pengen ngalamin sesuatu yang berbeda tentang hadirat Allah, kalian kita bisa belajar bareng. Saya juga masih belajar teman-teman. Kalau kalian tadi worship sama saya juga kan saya talking too much kan. Jadi makanya ada soaking session di situ. Saya mendapatkan sesuatu. Oke. Tapi saya nggak mau juga kalian salah tangkap. Oh, berarti gue nggak perlu nyanyi, Mas Santo. Berarti gue nggak perlu doa. Saya akan ajarin ini ke kamu. Saya akan tutup dengan ini. Dalam hidup doa saya, 1 jam pertama saya akan banyak memuji Tuhan. For the first 1 hour, I only singing. Kamu mesti mengerti. Saya bukan ngajarin kamu, oh enggak, saya cuma kasih di other side of the present. Sisi lain, bagaimana kamu berdoa. Karena banyak kali kamu hanya diajarkan satu sisi, yaitu doa memberi dan memberi. Ngomong. Tapi kamu nggak diajarin buat menerima.
Tapi saya ajarin kamu sisi yang lain dari doa. Bukan hanya memberi, tapi beristirahat. Bukan bergumul. Kan berapa kali bertahun-tahun kita diajarin, ayo bergumul dalam doa. Kalau kamu ada masalah, mari bergumul. Oh capek banget, masalahnya udah capek, bergumul lagi doa juga bergumul. Capek banget hidup ini. Itu one side teaching, pengajaran satu arah. Saya kasih kamu pengajaran arah lain. Saya dalam praktikal saya, bagaimana saya mau menyeimbangkan keduanya. For the first 1 hour, saya akan banyak nyanyi. Saya akan nyanyi 10, 11 lagu, many songs. Saya akan pressing. Karena Alkitab tulis, enter the presence. Masuki gerbangnya dengan pujian. Aduh 1 jam banyak lama amat pesan, kamu nggak harus ikutin saya juga. Tapi 1 jam berikutnya, setelah saya nyanyi, saya akan fokus kepada menerima. Saya akan fokus kepada menerima dan mendengar. Di situ terkadang saya buka Alkitab saya, terkadang enggak. Terkadang saya hanya shopping. Karena kamu baca Alkitab, boleh saya baru. Situ. Lagi kamu baca Alkitab, kamu nggak baca ini untuk mengerti pengajaran di sini. Kamu baca untuk mendengar. Kamu mesti ubah cara pikir kamu. Kalau kamu buka ini untuk study, ya itu another thing. Kalau mau study Bible, tapi kalau kamu bakal masuk hadirat Allah, kamu baca ini di hadirat Allah, ya kamu bukan baca untuk belajar. When you enter the presence with your Bible, not to study, but to hear. Jadi when you read the Bible in the presence, lagi kamu baca Alkitab di hadirat Allah, kamu izinkan ini bicara kepada kamu secara personal. Kalau kamu mau pelajari sejarah Bible, segala macam, lakuin di tempat lain. Masuk Bible study lah, nongkrong sama Ishak lah, ngomongin sejarah Alkitab, bahasa ya. Tapi lagi kamu masuk ke hadirat Allah, you don't read to study, you read to hear. Ini sekalian aja biar karena pembahasannya sama ya. Kalau bagi saya kadang-kadang itu bernyanyi itu juga seperti shocking, Pastor. Itu sesuai nggak ya? Maksudnya pendapatnya Pastor gimana? Terima kasih. Pertanyaan kamu sebenarnya based on experience, ya, berdasarkan your personal experience. Lagi kamu nyanyi, bisa nggak kamu dijamah Tuhan? Of course. Lagi kamu nyanyi, bisa nggak kamu mengalami Tuhan? Yes. Tuhan itu bukan, kita nggak bisa mengkotak-kotakan Tuhan, gitu. Oh berarti kalau lagi gua nyanyi, gua nggak bisa menerima, itu agama. Kita sedang kotakin Tuhan. Berarti kalau gua nerima, gua nanti aja pas gua nyanyi puas, baru gua shocking. Di shocking, sesi shocking itulah gua baru terima. Kalau mindset kamu kayak gitu, kamu sedang playing with religion lagi, masuk lagi ke situ. Oh, apa yang saya ajarin ke kamu itu cuma metode. Ya, ini cara lifestyle aja. Tapi kalau di tengah baru saya nyanyi 2 lagu, lagi di kamar saya berdoa, lagu kedua saya nyanyi, tiba-tiba hadirat Allah menyambar saya, boom. Saya nggak perlu cari shocking session lagi, selesai semua. Karena goal dari kehidupan doa kita apa? Why you seek God? Why you pray? Kenapa kamu mencari Allah? Untuk berjumpa dengan Dia. Lagi kamu nyanyi 1 lagu dan kamu berjumpa dengan Dia, selesai semua. Metode itu dilakukan saat kamu nyanyi yang biasa aja, you know. Kita nggak bisa put him into the box. Kita nggak bisa membatasi dia.
Tapi itu hanya metode yang saya pelajari di hidup saya. Karena saya nggak mau cuma nyanyi doang, I want to receive something. Saya nggak mau keluar dari kamar doa saya dan nggak dapat apa-apa. That's illegal. Karena aneh, kalau kamu berjumpa dengan Allah dan nggak dapat something wrong. Ada amin. Oke. Ya bisa. Mau tanya lagi? Ada lagi? Pio. Kamu hanya bisa mengerti doa saat kamu melakukannya. Saya belajar berdoa karena saya terjun di situ. That's my life. Saya nggak belajar dari Mike Bickle. Saya nggak belajar dari pendoa syafaat manapun. I learn from my journey. Jadi kamu juga perlu belajar dari your journey tentang doa. Yes. Ada amin. Amin. Amin.